karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 yang tertulis dari Pangungkapon atau Wahyu pasal 2 ayat 10b. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Seburju mahora sirasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hangulwani ima sahatna. Saudara-saudari, nats ini adalah bagian pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Smyrna, yaitu satu jemaat yang mengalami pergumulan yang hebat oleh karena iman mereka, ketaatan mereka, dan ketundukan mereka kepada Kristus. Dan juga mengalami kesusahan dari sudut ekonomi. Itu yang disampaikan di dalam pasal 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Secara finansial mereka mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, tetapi kemiskinan tidak membuat iman mereka juga menjadi miskin. Tetapi iman mereka tetap kaya. Situasi dan kondisi mereka tidak menjadi senjata atau alasan pembenaran bagi mereka untuk tidak beriman, untuk tidak memegang teguh keyakinan mereka kepada Kristus. Demikian hebatnya dan luar biasanya tantangan yang mereka hadapi pada waktu itu. Apalagi bahwa kota Smyrna dikenal sebagai kota yang penduduknya yang sangat fanatik dalam kesetiaannya kepada Kaisar Roma. Bahkan di kota Smyrna inilah kultus pemujaan terhadap kaisar paling ditekankan, sehingga barang siapa yang menolaknya harus menanggung risiko yang sangat berat dan sangat sulit, yaitu sampai kepada nyawa yang menjadi taruhannya. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itulah Tuhan Yesus mengingatkan jemaat yang ada di Smyrna supaya mereka boleh tetap setia sampai mati. Bahwa mereka boleh tetap berpegang teguh kepada iman mereka di dalam Kristus, dan mereka tidak perlu ragu-ragu untuk boleh tetap setia, untuk boleh tetap taat di dalam kehidupan mereka, tetapi justru menunjukkan menjadi pengikut Kristus yang kokoh, yang tangguh secara iman, dan bukan menjadi pengikut Kristus KW2 atau KW3, tetapi betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Dan di dalam kekristenan kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai tantangan,
berbagai cobaan, berbagai rayuan, supaya kita tidak setia, supaya kita tidak loyal, kita tidak taat atau kita tidak tunduk kepada Tuhan. Karena itu kita diminta untuk boleh hati-hati dan mawas diri, supaya kita tidak terjebak kepada perangkap permainan dunia ini untuk menjauhkan kita dari Kristus. Tetapi tetaplah boleh terhubung, terkoneksi dengan Kristus kapanpun dan dimanapun kita di dalam menjalani kehidupan kita, dan kita menunjukkan kesetiaan kita sampai dengan akhir hidup kita, sehingga kita setia tidak hanya pada masa kita senang, pada masa kita penuh sukacita, pada masa kita penuh kegembiraan, kemudian kita mengabaikan Kristus ketika kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan yang berat, yang sulit, dan kita meragukan Dia di dalam kehidupan kita. Apakah kesulitan ekonomi? Kesulitan dengan perilaku anak-anak? Kesulitan di dalam pekerjaan kita? Tetapi kita dituntut untuk boleh taat dan tunduk. Dan begitu luar biasa yang telah disediakan oleh Kristus bagi setiap orang yang mau tunduk, taat sampai mati. Yaitu disebutkan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tentulah hanya seorang pemenang yang berhak untuk memperoleh mahkota di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Oleh karena itu, bagaimana kita menunjukkan jati diri kita sebagai pemenang di dalam Kristus, dengan menunjukkan ketaatan kita, kesetiaan kita sampai dengan akhir hidup kita. Oleh karena itu, kita diminta untuk tidak bermain-main dengan kekristenan kita. Tidak menjadi orang Kristen asal-asalan, tetapi betul-betul menjadi pengikut Kristus yang tangguh, yang kokoh di dalam Dia, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus juga, ketika dia menyatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Sekarang telah tersedia baginya mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepadanya. Tentulah Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji terhadap apa yang telah Dia sampaikan, terhadap apa yang telah Dia janjikan terhadap orang-orang yang taat, yang tunduk, yang setia kepada Dia sampai dengan akhir hidupnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa ketika kita melakukannya. Karena Kristus akan menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita di dalam kehidupan kita dengan pilihan iman yang benar. Saya teringat terhadap pengalaman seorang Polikarpus. Oleh karena imannya, keyakinannya, beragam cara upaya dilakukan supaya membujuk Polikarpus untuk boleh mempersembahkan dupa kepada kuil dan menyembah kaisar. Mulai dengan memberikan berbagai fasilitas yang enak, yang nikmat, berbagai hal ditawarkan kepada dia. Tetapi hal itu tidak membuat imannya menjadi goyah. Bahkan orang-orang dipakai untuk membujuk dia, merayu dia, bahkan termasuk orang-orang yang pada waktu itu yang telah menjadi murtad mengajak dia, membujuk dia. Tetapi hal itu juga
tidak mempan, hingga sampai dengan ancaman akan dibakar hingga dia mati. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan oleh Polikarpus ketika dia diancam dengan ancaman yang demikian hebat dan luar biasa, yang taruhannya adalah nyawa dan hidupnya? Dia justru berkata kepada Kaisar, 86 tahun lamanya aku telah melayani Kristus dan dia tidak pernah mengkhianati aku. Bagaimanakah aku dapat mengkhianati Kristus yang setia itu di dalam kehidupan seorang Polikarpus? Pendirian dan sikap iman daripada Polikarpus itu menjadi sebuah teladan contoh dalam kehidupan kita pula, supaya dengan demikian kita boleh setia, boleh taat kepada dia sampai dengan akhir hidup kita. Karena itu, marilah berjuang di dalam pergumulan iman seberat dan sesulit apapun untuk boleh menunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada dia di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus telah menyediakan mahkota bagi orang yang setia sampai dengan akhir hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.